Langsung saja kita buka filenya. Pada contoh yang pertama ini, kita akan membuat tabel secara otomatis pada model data yang seperti ini. Di sini sudah tersedia kolom Januari, Februari, Maret, dan juga kolom jumlah, beserta dengan data-datanya. Kita akan buat tabel secara otomatis. Caranya, kita arahkan kursor berada pada sudut kiri atas pada data yang akan kita buat menjadi tabel. Saya simpan di kata Januari ini ya, karena dia berada di sudut kiri atas. Kemudian pilih insert table, maka akan secara otomatis terblok seperti ini. Itu artinya data atau sel yang terblok ini akan terbentuk tabel secara otomatis nantinya. Di sini sudah muncul window create table. Pastikan centangan my table has headers ini tercentang. Kemudian klik OK. Nah, akan terbentuk tabel seperti ini. Di sini kita bisa merubah format tabelnya sesuai dengan keinginan kita, dan juga warnanya bisa kita sesuaikan. Kebetulan saya pilih yang warna biru seperti ini. Kemudian untuk kolom jumlah ini kita masukkan rumus penjumlahan ya, atau rumus sum. Nah, caranya biar cepat kita bisa menekan tombol alternatif sama dengan ya, tombol Alt sama dengan seperti ini, maka akan muncul rumus sum tanpa kita ketik secara manual. Nah, ini cara cepat membuat rumus sum di Microsoft Excel menggunakan keyboard. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian di baris bawahnya ini akan terbentuk rumus sum secara otomatis berdasarkan rumus yang ada di paling atas ini. Jadi tidak usah di copy ke bawah ya, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, inilah dikatakan membuat tabel dan rumus secara otomatis. Nah, biar lebih bagus kita bisa berikan format accounting ya, seperti ini. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, kita akan membuat tabel secara otomatis pada model data yang seperti ini. Ini adalah contoh daftar nilai siswa. Langsung saja kita buat tabelnya. Kita arahkan kursor ke sudut kiri atas pada data yang akan kita buat menjadi tabel. Kemudian masuk menu insert, pilih table. Nanti akan terseleksi range seperti ini. Muncul window create table, pastikan centangan my table has headers tercentang. Kemudian klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini bentuknya. Ini bisa kita rubah format dan warnanya seperti pada contoh yang pertama tadi. Seperti ini ya. Kebetulan saya memakai format yang warna biru ini. Nah, kita coba percantik model tabelnya ya. Pada headernya ini ya, yang daftar mata pelajaran ya, headernya saya buat menjadi model vertikal seperti ini. Masuk menu home, kemudian kita pilih rotate text up seperti ini. Kemudian kita buat menjadi rata tengah, baik itu dari segi horizontal maupun vertikal ya, seperti ini. Jadi rata tengah. Kemudian kita samakan lebar kolomnya biar kelihatan lebih rapi. Caranya kita blok kolom yang akan kita ubah ukurannya, kemudian kita sesuaikan lebarnya seperti ini. Begini saja, saya perbesar. Oke. Kemudian kita lanjut membuat rumusnya. Rumus yang pertama yaitu jumlah nilai. Ini adalah menggunakan rumus sum. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, kita bisa menggunakan pada keyboard alternatif sama dengan.
maka akan terblok seperti ini dan rumus sum akan muncul. Kemudian langsung kita tekan enter. Jadi tidak usah ketik manual ya kalau yang rumus sum ini. Otomatis baris yang di bawahnya akan mengikuti baris yang pertama. Jadi kita tidak usah copy ke bawah ya, dia akan otomatis. Nah, ini membuat tabel sekaligus rumus secara otomatis. Selanjutnya untuk kolom nilai tertinggi kita pakai fungsi max. Max buka kurung, kemudian kita blok mulai dari kolom pi sampai penjas. Ini pi pendidikan agama Islam ya. Sampai penjas kita blok, kemudian tekan enter. Nah, jadi ini sangat cepat ya, pengerjaannya sangat cepat. Ini rumus secara otomatis sampai ke bawah tanpa perlu di copy. Untuk nilai terendah ini kita gunakan min, buka kurung, kita blok kolom mata pelajaran pi sampai dengan penjas, kemudian enter. Selanjutnya nilai rata-rata sama dengan average. Ini rumus-rumus dasar ya, teman-teman harus kuasai rumus ini. Kita blok lagi seperti kayak tadi, kemudian tekan enter. Ini kita samakan ya, biar bagus. Desimalnya itu 2 angka di belakang koma. Kita coba buat seperti ini. Pada kolom ranking ini, kita masukkan rumus sama dengan rank, kemudian buka kurung. Kita klik sejumlah nilai ya. Selanjutnya titik koma, kita blok seluruh data pada kolom jumlah nilai, mulai dari yang atas sampai ke bawah, kecuali headernya ya, headernya nggak usah. Kemudian titik koma 0, 0 itu descending. Kemudian enter. Nah, otomatis rumusnya akan tercopy ke bawah, rumus ranknya ya. Nah, di sini sudah muncul ranking 1 itu dengan nilai tertinggi. Jumlah nilainya itu 732. Kemudian ini ranking 2, nah ranking 3, dan seterusnya. Nah, ini yang paling mujid ranking 15 ya, dengan nilai paling rendah 530. Nah, selanjutnya, apabila kita membuat baris baru, ya itu akan otomatis terbentuk format tabelnya tanpa kita buat manual lagi. Contoh misalkan 16 seperti ini. Nah, ini garisnya otomatis terbentuk dan juga rumusnya otomatis, nggak perlu kita copy. Jadi ini akan mengefisiensikan waktu pada saat membuat atau mengolah data. Kita coba ya 18016 misalkan ya, misalkan Fulan, ini Jalan Harimau nomor 10. Nah, kita isikan nilainya ya, 89. Nah, ini otomatis muncul. Kita coba isi secara acak saja. Nah, ya. Jadi formatnya itu akan terbentuk sendiri, kemudian rumusnya juga akan tercopy secara otomatis sama dengan yang baris di atasnya, ya, sampai baris ke bawah juga. Jadi caranya itu kita tinggal arahkan kursor di baris paling bawah ya, satu baris ke bawahnya, kemudian kita bikin baris data baru, maka akan otomatis terbentuk format table dan juga rumusnya secara otomatis tanpa kita mengetik manual. Seperti ini ya. Ini rankingnya terupdate juga secara otomatis ya, mengikuti ranking tertinggi sampai terendah ya, tanpa kita perlu tulis manual.